Di seri ini Tintin akan berpetualang ke Afrika bareng Milo anjingnya. Di cerita ini, Milo akan berhadapan dengan laba-laba, berantem sama kakak tua yang bikin ribut, dan dikejar orang-orang misterius di kamar mesin kapal. Ayo kita mulai dengerin cerita petualangan mereka. Cerita dimulai saat Tintin berada di stasiun kereta, mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman dan rekan-rekannya. Mereka mendoakan keberhasilan Tintin dalam perjalanannya, menunjukkan bahwa dia akan memulai petualangan. Dua pria di latar belakang bercakap-cakap bahwa wartawan muda itu sedang menuju ke Afrika. Sekelompok anjing, termasuk anjing Tintin, Milo, berkumpul bersama. Milo berkata bahwa hidupnya sudah mulai membosankan, dan dia berencana untuk berburu singa bersama Tintin. Tintin dan Milo berada di dalam kereta, melambaikan tangan kepada semua orang saat mereka berangkat. Milo menggonggong dengan penuh semangat sementara Tintin mengucapkan selamat tinggal. Setelah beberapa jam, Tintin dan Milo berada di dek kapal yang mereka tumpangi untuk menuju Afrika. Mereka menjelajahi kapal dengan penuh antusiasme dan rasa ingin tahu. Seorang pelayan menunjukkan kabin Tintin di kapal. Tintin mengucapkan terima kasih atas bantuannya, senang dengan tempat tinggal yang disediakan. Milo melihat seekor laba-laba di kabin dan menjadi sangat cemas. Dia menunjukkan ketidaksukaannya terhadap laba-laba dan berpikir bahwa bertemu laba-laba di pagi hari adalah pertanda buruk. Milo panik saat dia melihat laba-laba itu telah merayap masuk ke dalam salah satu peti. Dia mencari laba-laba tersebut dengan cemas, khawatir tentang di mana makhluk jahat itu mungkin bersembunyi. Saat Milo mencari laba-laba cermin di peti dan secara tidak sengaja menjatuhkan cermin sehingga pecah. Dia khawatir bahwa memecahkan cermin akan membawa sial dan Tintin akan marah. Milo meneruskan penjelajahan kabin dan menemukan kelambu miliknya. Ah, itu kelambuku. Aku jadi bisa tidur nyenyak tanpa takut digigit nyamuk, katanya dengan lega. Saat berjalan di kabin, Milo melihat selongsong besar dan berpikir, ya ampun, selongsongnya besar amat. Ini pasti untuk berburu singa. Tiba-tiba, Milo mendengar teriakan panik di luar kabin, tinggalkan kapal. Kita tenggelam. Dan Milo merasa cemas. Dengan cepat, Milo mencari pelampung dan berteriak, cepat-cepat. Pelampung! Ia tahu harus segera menyelamatkan diri. Namun, saat mencoba mengambil pelampung, Milo malah kejatuhan pelampung, membuatnya sulit bergerak. Akhirnya, Milo lari keluar kabin dan berkata, benda itu tidak berguna bagiku. Ia masih mendengar di kejauhan, tinggalkan kapal. Milo terus berlari keluar kabin ke arah koridor kapal. Saat sudah melewati pintu kabin, dia kaget berhadapan dengan kakak tua yang juga kaget bertemu dengan Milo. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari kakak tua yang berteriak, tinggalkan kapal. Tinggalkan kapal. Milo merasa bingung dan berpikir, hah? Cuma kakak tua bodoh yang berteriak. Milo berjalan balik ke dalam kabin dan berkata, binatang goblok. Tetapi kakak tua itu marah mendengar komentar Milo. Dia melihat ekor Milo dan mengambil keputusan untuk mematuk ekor itu. Kakak tua tiba-tiba terbang dan mematuk ekor Milo, dan Milo menjerit kesakitan. Ia mulai berlari menghindar dari serangan kakak tua yang marah. Milo menoleh dan berteriak, rasakan pembalasanku, tetapi kakak tua malah terus mengulangi, tinggalkan kapal. Perkelahian sengit terjadi antara Milo dan kakak tua. Mereka bergulat hingga bulu-bulu beterbangan di mana-mana. Tintin yang berjalan di koridor mendengar keributan di kabin. Dia berlari menuju kabinnya dengan cemas. Dia bertanya-tanya dengan kekhawatiran, apa yang terjadi di dalam kabinku? Pikiran-pikirannya penuh dengan kekhawatiran tentang apa yang mungkin terjadi di sana. Ketika Tintin tiba di kabinnya, dia terkejut melihat Milo sedang bergumul sengit dengan seekor burung kakak tua yang marah. Burung itu menyerang Milo dengan liar, membuat Tintin terdiam sesaat karena terkejut.
Tintin mencoba mengusir burung kakak tua itu sambil berteriak kepada Milo, "Milo, nanti ekormu bengkak." Dia sangat khawatir dengan Milo yang berusaha melawan balik. Burung kakak tua itu merasa menang dan mengucapkan kata, "Selamatkan diri sendiri." Setelah burung itu pergi, Milo menyelinap keluar dari tempat persembunyiannya di balik kelambu. Dengan suara gemetar, dia bertanya kepada Tintin, "Dia sudah pergi belum? Emang ekorku bengkak?" Tintin hanya tersenyum kecil dan berkata, "Lihat saja besok." Sambil mencoba menenangkan Milo yang masih ketakutan. Pagi berikutnya, saat Milo bangun dan mulai berjalan, dia melihat ke arah ekornya. Ternyata ekornya benar-benar bengkak dan dia merasakan kesakitan. Milo mulai menangis. Saat melihat Milo yang terlihat menangis, Tintin langsung panik. "Miloku yang malang. Sepertinya gawat," katanya dengan cemas. Dia segera memutuskan bahwa mereka harus menemui dokter kapal sesegera mungkin. "Cepat, kita harus menemui dokter kapal," tambahnya sambil mengajak Milo keluar. Mereka berdua sudah berjalan di koridor menuju ke arah kabin kapten kapal. Tintin berjalan dengan ekspresi cemas dan Milo yang terlihat menahan sakit berjalan di samping Tintin dengan kepala tertunduk. Sambil menghela napas, dia berkata, "Jadi menurutku perjalanan kita berawal buruk." Ketika mereka bertemu dengan dokter kapal, Tintin menjelaskan situasinya. Dia dipatok kakak tua. "Bagaimana pendapatmu, dokter? Bengkak ya?" tanyanya dengan penuh kekhawatiran. Dokter mengamati Milo sejenak dan menjawab, "Mungkin. Coba kita periksa." Dokter dengan hati-hati memeriksa Milo di meja periksa. "Ya, aku lihat tidak ada yang serius," katanya dengan tenang. "Kita buat irisan kecil." Tintin memperhatikan dengan cermat, berharap semuanya akan baik-baik saja. Sesudah itu kapten keluar untuk mengambil alat medisnya. Sambil menenangkan Milo yang berbaring di meja periksa, Tintin berkata dengan lembut, "Jangan takut ya Milo, cuma sebentar kok." Milo, yang masih sedikit takut, berusaha meyakinkan Tintin, "Jangan khawatir Tintin. Aku pasti berani." Saat Tintin menenangkan Milo di meja periksa, tiba-tiba Milo berdiri dengan gelisah menghadap pintu. "Wah Milo, kenapa?" tanya Tintin dengan khawatir. Dari balik pintu, terdengar suara seseorang mendekat, menambah kegelisahan Milo. Seorang pria muncul dari balik pintu dengan gergaji besar di tangannya, membuat Milo ketakutan. Tidak mau. Aku belum mau mati," teriak Milo ketakutan dan segera melarikan diri dari meja periksa. Tintin merangkak ke arah Milo yang ketakutan dan bersembunyi di bawah meja. "Jangan takut bodoh. Orang itu tukang kayu kapal. Dia tidak akan mengoperasimu." Tintin mencoba menenangkan Milo yang kembali ke meja periksa. "Nah sekarang anjing pintar." Milo yang masih sedikit gugup, mencoba menjelaskan dirinya. "Oh, aku bukannya takut. Aku cuma... maksudku, kau mengerti kan?" Dokter datang dengan peralatan medisnya, bersiap untuk memeriksa Milo. "Nah, aku sudah siap," katanya. Dokter mulai memeriksa Milo dengan lembut, mencoba menenangkannya. "Jangan takut anjing kecil. Tidak lama kok," ucap dokter dengan tenang. Saat dokter mulai bekerja, Milo berteriak ketakutan. Tintin mencoba menenangkannya. Akhirnya kapten berkata, Nah, sudah selesai." Milo melompat kegirangan setelah prosedur selesai. Dokter berkata, "Tuh, cepatkan." Milo berseru, "Hore! Aku sembuh." Tintin berjabat tangan dengan dokter sambil mengucapkan terima kasih dokter. Kau menyelamatkan Milo." Dokter mengantar Tintin dan Milo keluar, "Sampai ketemu dan jangan dekat-dekat kakak tua itu lagi ya." Tintin menjawab, "Jangan khawatir." Ketika berjalan keluar kabin kapten, tiba-tiba Tintin terkejut mendengar Milo menjerit.
Ternyata ekor Milo terjepit oleh pintu kabin yang menutup otomatis. Milo menjerit kesakitan. Tintin cepat-cepat membuka pintu kembali. Ekor Milo terluka lagi, tapi tidak separah sebelumnya saat dipatuk kakak tua. Tintin tampak sangat prihatin dan meminta maaf kepada Milo, berkata, "Oh maaf Milo, kau benar-benar sial." Setelah insiden tersebut, Tintin mengajak Milo untuk berjalan-jalan di dek kapal. "Yuk kita jalan-jalan di dek," ajak Tintin dengan maksud untuk menenangkan Milo setelah kejadian itu. Saat berjalan di dek, mereka kembali bertemu dengan kakak tua yang sebelumnya menyerang Milo. Kakak tua itu kembali berteriak, "Tinggalkan kapal! Anjing kotor!" Milo yang masih marah merespons, "Dia lagi! Akan kubalas dia sekarang!" Milo mengejar burung kakak tua yang terbang menaiki tangga dengan semangat, sementara Tintin mengejar dari belakang sambil berteriak memanggil Milo. Burung kakak tua terbang menuju ventilasi besar di dek kapal, dengan Milo terus mengejarnya. Burung tersebut berteriak, "Orang tenggelam," untuk mengalihkan perhatian Milo. Burung kakak tua kembali berteriak, "Tinggalkan kapal! Anjing kotor!" Saat ia berlindung di dalam ventilasi, tetapi Milo tidak terpengaruh dan tetap menantangnya dengan mengatakan bahwa burung itu akan mendapatkan balasannya nanti. Milo melompat untuk mengejar burung kakak tua yang berada di ventilasi. Burung itu kembali mengejek dengan memanggil Milo, "Anjing kotor!" Milo melompat lebih dalam ke dalam ventilasi, tetapi burung kakak tua berhasil menghindar, meninggalkan Milo terjebak di dalam ventilasi. Milo terjatuh tak terkendali di dalam ventilasi ke dalam ruang mesin kapal. Milo jatuh tepat di atas seorang yang tampak kesakitan setelah terkena tubuh Milo yang jatuh dari atas. Orang itu dan Milo sama-sama kebingungan setelah benturan tersebut. Mereka saling memandang dan terkejut. Setelah sadar, orang itu marah, menyadari bahwa kehadiran Milo bisa mengancam rahasianya. Dia memutuskan untuk membungkam Milo agar rahasianya tetap aman. Milo melihat orang itu, menduga-duga kenapa ada orang di dalam ruangan mesin kapal. Dia berpikir mungkin penumpang gelap. Orang itu yang marah mengambil tongkat besar dan mulai menyerang Milo dengan penuh amarah, menyebabkan Milo terkejut dan ketakutan. Milo melarikan diri sambil berusaha menghindari serangan, sementara orang itu terus mengejarnya dengan tongkat. Milo berteriak, "Sial! Dia jadi gila!" Milo, dalam usahanya untuk melarikan diri, memutuskan untuk melompat keluar melalui jendela bulat di sisi kapal, sambil orang itu mengejar dan berteriak agar Milo kembali. Setelah Milo melompat keluar, orang itu merasa puas dan yakin bahwa Milo tidak akan selamat. Dia menganggap masalahnya telah selesai dengan berkata, "Nah, tamat riwayatnya." Lanjutkan dengerin seri ini di chapter selanjutnya untuk mengetahui apa yang akan terjadi dengan Milo sesudah melompat keluar jendela kapal, apa yang Tintin akan lakukan untuk menolong Milo, dan apakah mereka bisa meneruskan perjalanan mereka.